Selamat datang di channel Sarjana Hukum. Kembali lagi hari ini bersama Mas Budi, Mas Faris, Mas Halo. Rifki, Mbak Rani, dan saya Hendra. Hari ini pembahasan kita sangat santai nih. Kita akan membahas sebenarnya potensi pekerjaan bidang apa aja sih untuk sarjana hukum gitu. Mungkin bisa dimulai dari Mas Faris. Mas, apa saja sih karir yang terbuka untuk sarjana hukum gitu? Sebenarnya kalau untuk sarjana hukum itu sendiri peluang karirnya mungkin sangat banyak ya, Mas Hendra ya. Ada juga di dalamnya menjadi advokat atau pengacara gitu. Terus kalau misalkan mau menjadi di aspek pemerintahan itu ada jaksa, ada hakim, terus ada juga in-house legal counsel ya, atau dia legal di perusahaan, atau bahkan bagi sarjana hukum yang memang memiliki minat di luar hukum itu sendiri ya sebenarnya oke aja sih ketika dia milih untuk bisa untuk usaha sendiri misalkan atau mau bisnis, terbuka aja tergantung daripada minat dari seorang sarjana hukum itu sendiri. Mungkin di sini teman-teman ada nggak tips gitu atau trik gitu untuk memilih minatnya sendiri? Karena banyak sekali ya teman-teman yang masih di bangku kuliah itu dia bingung. Saya ini mau jadi apa sih? Setelah ini saya mau jadi bingung mereka. Mungkin ada nggak tips dan trik gitu? Kalau saya orang seperti apa, sebaiknya saya seperti apa gitu? Mungkin Mas Budi? Oke, jadi untuk tipsnya sendiri sebenarnya yang pertama harus tahu dulu kira-kira kita minatnya ke profesi mana. Jadi jangan cuma karena ikut-ikutan. Nah, penyakit dari anak-anak zaman sekarang yang saya banyak lihat, mereka selalu berpikir mau mengambil profesi tertentu tujuannya supaya apa? Supaya kaya. Contohnya, gue mau jadi lawyer nih. Kenapa? Supaya gue bisa jadi kaya. Karena banyak lawyer-lawyer flexing di sosial media. Nah, menurut gue kalau lu mau kaya, lu nggak usah jadi lawyer. Jadi pengusaha. Yes. Ya. Mendingan lu jual obat-obatan aja. apotek atau kripto. Iya kan? Bikin apotek berarti. Iya. Lu jual produk kecantikan aja mendingan. Kalau mau kaya ya kan, karena gini. Intinya ya. Profesi tertentu apalagi di bidang hukum. Tentunya kita harus menjalankan suatu bidang usaha bidang profesi kita itu dengan hati. Ya kan? Contohnya saya menjadi advokat karena itu panggilan. Jadi tujuannya bukan untuk uang. Jadi kalian harus tahu kalau kalian mau jadi lawyer atau kalian mau jadi jaksa atau jadi hakim, notaris apapun itu. Jadikanlah itu profesi sesuai dengan panggilan kalian. Jangan langsung berpikir gue mau kaya. Karena ini akan bahaya. Orientasi di depan uang. Ya. Ketika ternyata tidak sesuai ekspektasi, maka adalah pikiran-pikiran nakal nih. Ya kan? Tahu sendiri gimana sih caranya gue supaya bisa kaya. Akhirnya terjerumus dalam mafia hukum. Ya. Atau mungkin yang masuk menjadi hakim, korupsi, jaksa, korupsi gitu ya. Begitu. Ya. Nah, tapi tipsnya sendiri kalau kita menentukan itu gampang sebenarnya. Kita ketika di bangku kuliah, ya kan, bidang hukum apa yang menurut kita paling kita menarik? Kalau saya sebenarnya HTM loh dulu waktu kuliah, tapi kok malah ambil ekbis ya? Nah, itu nasib. Atau mungkin pragmatis juga nggak sih Mas? Kalau misalkan kayak gitu kan, apa yang terbuka juga. Kalau saya sampai sekarang masih percaya kualitas orang kerja itu bergantung pada passion. Karena kalau lu kerja bukan karena keadaan, tapi kerja karena passion, pasti hasil akan beda. Ya kan? Contohnya begini, gue seneng sama bidang notariat, bikin akta, terus kemudian seneng sama bidang agraria, ambillah bidang itu. Jadi ketika makin ada isu-isu atau masalah-masalah pekerjaan yang semakin kompleks, energi itu nggak ada habis-habisnya. Tapi kalau kita karena enjoy tadi yang penting. Tapi kalau karena kita cuma ikut-ikutan, ya otomatis kita akan capek sendiri. Gue mau jadi advokat. Kenapa? Karena gue lihat di TV jadi advokat kaya. Terus ternyata kok gue kagak kaya-kaya.
Ya ada cuma kerja doang, capek doang, duit gitu-gitu aja. Tapi ada nggak sih Mas kasus kalau pengalamanku sih ada ya. Kalau pengalaman Mas Budi pernah ngalamin Mas Budi misalkan enjoy di bidang ketenaga kerjaan nih. Mas Budi ambil nih perdalam tentang ilmu ketenaga kerjaan masa kuliah misalnya. Tapi ternyata pas di bidang kerjanya nggak enjoy. Kerjanya tidak enjoy. Entah karena mungkin tipe praktek kerjanya itu tidak sesuai dengan ambisinya Mas Budi atau idealismenya Mas Budi. Tapi Mas Budi suka ilmunya. Gitu. Jadi ada pertentangan lah apa yang Mas Budi suka dengan ternyata praktek real di lapangannya tidak semenyenangkan itu gitu. Sebenarnya praktek real di lapangan yang membuat tidak menyenangkan itu bukan bidangnya. Apa itu? Lingkungannya. Itu sangat berbeda ya. Karena kayak contohnya begini. Aku senang sama katakanlah bidang hukum perusahaan. Ya kan? Ketika kita masuk bekerja di satu lingkungan, terus ternyata kita dikasih nih kebetulan sesuai dengan yang kita mau nih, katakanlah misalnya tentang perusahaan atau misalnya tentang pelayaran dan kita dikasih case-case pelayaran, kita senang. Tapi lingkungannya nggak enak. Iya. Ya kan, yang akhirnya kita setiap hari pulang kerja, kita tuh anxiety bukan sama kerja, Sama lingkungannya. sama lingkungannya. Ya kan, contohnya punya atasan yang dia ngebully anak buah. Ya kan, otomatis gimana karyawan juga mau berkembang. Karena dia udah takut duluan nih. Ya kan, itu dua hal yang beda, tapi bidangnya dia suka, lingkungannya nggak suka. Tapi ada juga yang dia kerja, dia dikasih bidangnya dia atau atasan enak, lingkungan enak, tapi nggak memberikan dia kesempatan buat berkembang. Ya percuma juga gitu kan. Makanya sebenarnya tipsnya satu, cari dulu bidang yang sesuai sama passion. Yang kedua, lingkungan itu sangat menentukan. Jadi begini, kalau yang anak-anak muda banyak yang berpikir yang penting gua harus kerja di tempat yang gitu. bonafit. Iya, bonafit. Ini ya ada dari beberapa pengalaman saya dan beberapa pengalaman teman-teman saya juga. Jadi banyak yang ketika kita punya ekspektasi bahwa bekerja di tempat yang munafik itu pasti kita bakal jadi orang. Ternyata nggak juga. Ya juga ya Mas. Ya kan? Ada yang kerja bertahun-tahun tapi dia nggak dikasih kesempatan berkembang. Nama perusahaannya besar. Tapi dia cuma ngapain? Mohon maaf, dia cuma riset, translate. Jadi bertahun-tahun kerja, ilmunya nggak ada, sedikit ilmunya, ya kan? Tapi ada yang bekerja di tempat yang namanya bukan nama besar, tapi orang ini dikasih kesempatan buat berkembang. Kemudian dia dibekalin ilmunya, channelnya juga dibuka, ya kan? Akhirnya apa? Dia kerja 3-5 tahun, keluar dia udah jadi orang. Tapi ada yang tempatnya besar, sampai 15 tahun, ya dia begitu-gitu aja. Ada nggak tips gitu untuk memilih tempat kerja berdasarkan lingkungannya? Kayaknya agak sulit ya kalau lingkungannya. Tadi tipsnya gini, kalian lihat ya kan di lingkungan kalian bekerja, apalagi ini kan kalau anak-anak yang masih baru kerja nih, itu lihat aja mentor kalian bagaimana, ya kan? Kalau mentor kalian tahu kan banyak dapat ilmunya, mungkin karakternya kalian nggak suka, tapi ilmunya bagus nih, ya kan? Kan pasti kan kita bisa bedain, tekunin aja dulu, jalanin. Mau itu lingkungannya orangnya mungkin kita nggak cocok, tapi kita bisa dapetin benefit dari ilmu, atau kita bisa dapetin benefit dari relasinya. Manfaatkan itu akan lebih baik dibanding kalian punya lingkungan yang mungkin tempatnya kelihatannya bagus, terus mungkin ini nyaman, mentornya bikin nyaman, tapi kalian ibaratnya tidak berkembang. Nah, mungkin untuk teman-teman yang masih muda ya, terutama ya, pasti ada rasa gak enak dong Mas. Ketika saya udah belajar banyak di sini, saya udah jadi orang, saya mau keluar gitu, saya mau berkembang sendiri. Ada rasa gak enak, rasa bersalah gitu. Itu gimana kalau menurut pandangan Mas Budi? Nah, jangan biasakan kita punya rasa gak enak. Karena yang kalian merasa nggak enak sama orang itu belum tentu orang itu peduli. Mungkin orang itu senang, mentor kita senang, Anak jadi kita orang berhasil. Bisa jadi. Yang penting gini, kalian bikin planning dalam karir, ya kan? Contohnya, aku kurang bisa kasih gambaran buat profesi yang lain ya.
Tapi kalau di profesi advokat, kalian bikin planning lah. Misalnya kalian mau ngambil di law firm litigasi berapa tahun? Ya. Saya target tuh di situ. Terus kemudian kalian habis itu mau pelajarin kira-kira kalau di corporate law firm tuh bagaimana sih? Ya. Saya juga batas waktu ini yang akan menjadi parameter kalian. Ya kan? Jadi buatlah planning, itu nggak apa-apa. Ya kan? Yang kedua itu tadi, jangan terbuai dengan lingkungan. Maksudnya Karena- terbuai itu karena gimana tuh? Zona nyaman itu bisa jadi nggak baik. Ya kan? Oh, kita enak nih di law firm ini, mungkin satu reputasinya ada, terus kemudian ya gajinya oke lah. Tapi orang-orangnya enak. Ingat, kalian kerja, karir kalian itu jangan dibuat ajang main-main. Itu harus ingat tuh. Jadi harus punya target. Kalau kalian ngerasa, oh ini nggak berkembang di sini, cari tempat lain. Atau misalnya kalian, oh ternyata nggak cocok nih, gue senangnya tentang ketenaga kerjaan, tapi gue ditempatin ngurusin pertambangan, yang akhirnya gue capek sendiri. Memang ada ilmunya, tapi gue nggak suka. Ya kan, akhirnya apa, kerja nggak bagus. Pindah, jangan ada rasa nggak enak. Ya kan, karena hidup itu kan kita harus berkembang. Ya. Percuma juga gaji gede, punya branding besar, tapi nggak ada ilmunya buat apa. Ya. Dan ini bukan yang nggak ada loh. Dalam praktek ada. Pasti selalu ada, mau Ada. di kayak gimana pun pasti ilmu selalu dapat. Cuma mungkin nggak sesuai dengan passionnya. Betul. Atau nggak berkembang. Ya. Mungkin izin Mas, tadi Mas Budi juga sempat menyampaikan mengenai kata passion ya Mas. Mas Budi ini kan udah cukup lama ya Mas menjadi advokat, udah mungkin sekitar 14 sampai 15 tahun ya Mas. Iya. Gimana sih Mas kiat-kiat Mas Budi gitu selama 14 tahun ini menjaga passion Mas Budi nih untuk menjadi seorang advokat? Karena mungkin kan selama 14 tahun ini naik turun kan Mas, mungkin ada kalanya Betul. lagi top nih, wah oke nih, gue semangat kerja banget, atau kayak lagi, aduh kayaknya kenapa ya, capek gitu. Gimana Iya. sih Mas cara menjaga ritmenya gitu Mas? Jadi passion itu dari sini. Dari hati. Dari hati. Jadi passion itu dia akan ada terus. Itu yang bedanya sama kita mood. Ya kan? Kalau mood itu kayak, oh gue lagi seneng ngedalamin yang ini nih, ternyata nggak cocok. Cobalah mindahin itu mood. Tapi kalau passion itu udah sesuatu yang dorongan dari hati kan. Ya. Ini kan, ya kita suka aja pekerjaan ini. Kayak contohnya mungkin jadi lawyer, kita senang sebagai konsultan. Ya kan, ada orang punya masalah, kita ngasih advice dan ternyata berhasil, kan kita senang. Tapi kan ada kalanya kan juga kita ngerasain, wah ternyata gua selama ini kasih insight, advice, kok ternyata malah nggak baik buat klien. Gitu kan, impactnya ternyata kurang bagus ya, atau ternyata kok zaman sekarang, era sekarang banyak ya karir-karir di teman-teman juga, baik itu sebagai advokat ataupun sebagai in-house lawyer. Mungkin kalian pernah dengar sekarang lagi banyak cerita tentang kriminalisasi advokat. Ya kan, atau ada in-house lawyer yang dibikin legal opinion, dia bukan pembuat keputusan, dan dia menggunakan keilmuannya dia, tapi berujung pada pidana. Ya kan, tadi ketika Faris bilang bagaimana sih mengembangkan passion itu tetap ada, nggak bisa hilang walaupun keresahan itu ada. Ya kan, kayak tadi contohnya sekarang kita ngeri loh. Ya kan, di industri ini kita kerja bener aja bisa masuk penjara. Ya kan, karena apa? Karena banyak, mohon maaf, oknum advokat kanibal. Ya kan, ketika dia punya klien, bagaimana caranya memuaskan kliennya, dia lupa dia ada rekan sejawat. Ya kan, dan goalnya dia adalah gimana caranya lawan dia ini, termasuk rekan sejawat ini, masuk penjara. Kan gila. Ya kan, bahkan mohon maaf, ada beberapa juga kasus, contohnya sekarang ini kan dikit-dikit, kalau kita kan kadang kita punya klien nggak bisa pilih. Mungkin klien kita instansi, ya kan, atau klien kita mungkin ya perusahaan milik negara. Kita kan harus ekstra hati-hati. Kenapa? Karena dikit-dikit trendingnya apa? Kerugian negara. Iya. Ya kan. Nah, kalau kita misalnya di industri kita swasta, ya kan, mau kita punya klien pemerintah atau swasta, ibaratnya begini, yang namanya untung rugi nggak ada yang bisa, ya kan. Yang namanya administrasi orang pasti bisa skip.
Iya. ya kan. Nah, tapi di industri kita ini sayangnya, kalau ketika dia nggak merugikan orang lain atau merugikan negara, ujung-ujungnya apa? Pemidanaan. Iya. Padahal niat jahatnya nggak ada, Mens reanya nggak ada ya. mens reanya nggak ada, Hmm. tapi orang cari-cari. Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang mau jadi advokat nih? Takutnya setelah nonton ini takut nih. Udah lah, jangan jadi advokat lah, kayaknya risikonya besar banget gitu. Karena pengalaman saya waktu saya kuliah sarjana hukum ya, kuliah di Fakultas Hukum ya, banyak sekali orang-orang di sekitar saya yang dia pesan gini, kamu itu Tionghoa, Ya. udahlah jangan jadi pengacara lah, risiko lah gini gitu, nakut-nakutin gitu ya. Ya. Ada yang memang karena dia peduli, jadi dia memberi masukan seperti itu, dan ada yang mungkin ya memang dia orangnya suka kontra aja gitu. Ya. Ada gak? Saya pengen dengar nih dari Mas Budi atau dari teman-temannya. Ada gak semangat buat teman-teman yang saat ini masih di Fakultas Hukum yang ingin menjadi pengacara gitu ya? Ada gak pesan-pesan buat mereka supaya mereka lebih membara gitu? Oke, jadi intinya begini. Untuk menjadi advokat, satu itu harus panggilan. Kalian tahu dulu ada panggilan atau tidak. Kedua, jadi advokat itu kita harus tahu risikonya. Tapi juga begini, semua jenis pekerjaan intinya pasti ada risikonya. Betul. Ya kan, jangan seperti orang takut naik pesawat terbang. Ya kan, orang takut naik pesawat terbang karena di bayangan dia pasti kalau saya naik pesawat bakal jatuh nih pesawat. Betul. Ya kan, padahal pilotnya pun nggak akan mau mati juga. Iya. Ya kan, tapi kan orang takut karena ngeliat apa, berita ada orang pesawat jatuh, ya kan. Begitu juga di dalam profesi ini kita lihat, wah ada in-house legal masuk penjara, waduh ada advokat masuk penjara, ya kan, dikriminalisasi. Ketakutan itu kita kalau bisa kita buang jauh-jauh, ya kan. Saya percaya bahwa generasi berikutnya itu pasti akan lebih baik. Begitu. Baik secara moral maupun Baik secara moral kemampuan. maupun yang paling penting apa? Kecerdasan. Ya. Kecerdasan itu penting di bidang penegakan hukum. Dan harus mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Iya, Selama sama. kita sungguh-sungguh, kita benar-benar menggunakan hati, ya insya Allah baik produknya gitu. Benar. Sama aku mau tambahan mungkin ya, selain passion, selain dari hati, mungkin buat teman-teman sekalian, buat teman-teman semua yang masih duduk di bangku kuliah, jangan takut untuk bermimpi sih menurutku. Kalau mimpimu belum if your Tercapai. brain is not big enough, berarti semangat kalian kurang aja gitu. Jadi harus dibakar lagi semangatnya supaya nggak apa-apa kok bermimpi jadi lawyer, nggak apa-apa meskipun dengan segala resiko yang ada, tapi kan itu resiko bakal terjadi nanti kalau kalian buat kesalahan. Sepanjang itu tidak terjadi, ya kalian berusahalah untuk menjadi lawyer yang baik. Mungkin saya bisa sharing sedikit ya. Kenapa dari segala ketakutan-ketakutan yang diberikan kepada saya ya, kenapa pada akhirnya saya tidak menjadi advokat? Karena kan dari tadi kita membahas soal passion. Mungkin teman-teman penasaran, kalau passion itu seperti apa sih? Mungkin saya bisa jelaskan sedikit tentang passion saya. Saya paling senang itu ketika ada suatu hal yang saya yakini dan itu mungkin tidak dimengerti oleh orang-orang di sekitarku atau tidak diberi apa ya, dibaikin gitu ya. Saya membela gitu. Dan saya merasa ketika saya menjadi advokat, saya punya modal untuk membela sesuatu yang saya yakini gitu. Dan hari ini saya menjadi advokat dan saya sangat enjoy saat ini. Ya mungkin itu sih. Mungkin teman-teman bisa sharing juga passionnya kenapa pada akhirnya menjadi advokat gitu. Tapi membahas tentang pekerjaan di bidang hukum ya, mungkin di luar sana juga. Ya tadi kan di awal Wias, pekerjaan di bidang hukum bukan hanya advokat doang kan. Betul. Kebetulan banget di sini kita semua lawyer gitu. Nah, cuman mungkin yang aku pintanya sama Mas Budi gitu ya, dari pengalamannya, sebenarnya salah nggak sih Mas? Sebenarnya sayang nggak sih kalau misalnya seandainya kita udah kuliah hukum 4 tahun lama-lama atau bahkan ada yang udah lanjut studi juga, tapi ternyata nggak menemukan passion itu, nggak menemukan panggilan itu untuk menjadi seorang advokat, tapi dia senangnya mengerjakan tetap di bidang hukum, cuma mungkin yang agak lebih santai, agak lebih ringan, bisa itu di perusahaan atau bisa itu di usahanya sendiri gitu Mas. Menurut Mas sayang nggak sih kalau misalnya ilmunya nggak dipakai sebagai advokat? Sebenarnya gini, ilmu hukum itu nggak harus jadi advokat. Justru akan sangat disayangkan kalau generasi berpikir kalau dari lulus hukum harus banget jadi advokat. Gitu. Karena banyak bidang-bidang lain loh, ya kan, banyak banget bidang-bidang lain, dan banyak orang berpikir
oh gue lulus Esa kalau nggak kerja jadi lawyer atau nggak pernah di law firm besar, gue nggak bakalan sukses. Itu keliru, Iya. ya kan? Sangat-sangat Betul. keliru gitu. Dan itu berbahaya. Hmm. Karena tadi saya bilang, orang akan menjadi punya pemikiran yang salah. Ya kan? Jadi dia menghabiskan hidupnya cuma bagaimana keterima di law firm besar, bagaimana menjadi advokat, padahal sebenarnya banyak peluang-peluang lain. Hmm. Ya kan, dan mungkin sebenarnya dia akan cocok di bidang yang lain. Ya kan, mungkin orang ini lebih cocok menjadi in-house legal, atau ternyata dia bisa jadi jaksa, atau dia bisa jadi hakim. Ya kan, jadi banyak banget peluang. Jangan terpaku sama satu profesi. Apalagi kalau itu cuma semata-mata berpikir orientasinya adalah satu-satunya uang dan Uang satu-satunya gitu ya. jalan menuju sukses. Ya, Iya. Itu celaka. Mungkin aku bisa wrap lagi ke statement awal Mas Budi kali ya. Di awal kan tadi mungkin kalau teman-teman perhatiin Mas Budi bilang jadi advokat itu sebenarnya panggilan. Jadi kalau memang teman-teman gak ada panggilan untuk jadi advokat, ya cari aja peluang yang lain. Betul, gitu. jangan maksain. Jangan maksain jadi advokat karena peluang di luar sana itu banyak banget gitu. Jadi mungkin nggak ada salahnya gitu aja teman-teman, jangan merasa sia-sia udah kuliah di Fakultas Hukum 3,5 tahun atau 4 tahun. Nah, cuman mungkin pesannya gitu ya yang kita bisa ini adalah itu tadi soal passion. Kita harus passion. Terkadang orang beruntung untuk bisa langsung menemukan passionnya gitu ya, untuk langsung terpanggil. Cuman nggak ada salahnya juga untuk passion ini dicari gitu Mas ya. Explore dulu. Di-explore, kita cari, di-explore. Nah, cuman mungkin pesanku adalah cara mencarinya itu lewat apa? Lewat magang sih. Iya. Kan? Iya, balik Gitu. lagi lewat magang ya. Nggak sedikit teman-temanku di kampus itu mereka ada yang magangnya terfokus nih. Misalkan dari law firm A ke law firm B ke law firm C. Karena emang dia udah tahu pengen jadi advokat. Cuman ada juga yang dia magangnya tuh ada yang di law firm, habis itu setelah di law firm dia ke in-house, setelah ke in-house dia ke Kejaksaan. pemerintahan gitu Iya, kan. Jadi dia benar. tahu semua lingkungan tadi yang dibahas, lingkungan di dunia advokat seperti apa, di dunia pemerintahan seperti apa, di dunia swasta seperti apa. Kalau dari Mas Budi gimana? Ada teman-teman yang gitu juga nggak? Sangat banyak, tapi untungnya sekarang ini udah mulai banyak ada dia melakukan coaching untuk karir, untuk menemukan Coaching passion. karir. Itu banyak. Oh, Ya kan? dia jadi mentor berarti ya. Menjadi mentor, betul. Ada. Nah, nggak ada salahnya kalian tuh bisa tuh ikutin kelas-kelasnya. Ya, gitu. ya banyak ya sekarang mereka akan kelas gitu. membantu kalian untuk menemukan passion kalian, dan termasuk bagaimana caranya mengembangkan Ya. keahlian kalian di profesi tertentu, misalnya menjadi lawyer. Ada sekarang coaching khusus untuk lawyer. Ya. Itu mungkin nggak ada salahnya untuk coba. Iya, iya benar. Mungkin tips juga ya buat teman-teman. Tadi kan Mas Rifki sempat bilang kalian punya kesempatan saat magang ya tadi ya untuk mencari passion atau apa ya tadi panggilan passion tentang untuk menjadi advokat bagaimana atau di bidang lain itu seperti apa. Ini sedikit tips dari aku aja sih. Mungkin bisa selama kuliah kan bisa ada jangka waktu libur panjang itu kalian bisa isi untuk magang. Jadi nggak mesti nunggu lulus baru magang. Itu salah satu tips buat teman-teman yang nonton video ini yang masih duduk di bangku kuliah sih. Daripada ya nggak salah juga sih kalian sibuk organisasi, sibuk lomba, tapi mungkin bisa dicoba untuk sempetin waktunya untuk magang gitu. Atau mungkin ada tips lain dari teman-teman yang sama teman-teman yang masih duduk di bangku kuliah selain magang organisasi. Mungkin melanjutkan tadi ada magang gitu Mas, terus ada mentoring juga gitu. Sebenarnya menarik sih bagi para teman-teman yang masih mahasiswa mungkin ya, berdasarkan pengalaman Mas Budi nih Mas. Mas Budi juga mungkin kan menyeleksi gitu ya, junior-junior yang akan jadi bawahan gue harus gimana nih, gitu kan, harus apa nih skill setnya gitu. Jadi sebagai pandangan ke para mahasiswa nih Mas, sebenarnya kegiatan apa sih gitu yang harus dan sebaiknya dijalankan oleh para mahasiswa untuk menyiapkan dia gitu, ketika pengen daftar law firm nih, jadi itu catchy nih, ketika misalkan diinterview oleh calon atasannya atau calon seniornya, sehingga oh ini nih yang gue cari, dia punya kegiatan ini dan ini kayak cocok gue ambil sebagai pegawai gue. Oke, ini sebenarnya bisa macam-macam ya. Jadi tolong jangan dijadikan patokan. Siap. Iya. Tapi yang paling umum
pasti kita akan melihat pengalaman magang. Pengalaman Oh, magang. itu nomor satu ya Nomor malah ya. satu. Organisasi lomba gitu. Organisasi. Organisasi bisa, ya kan? Kalau misalnya saya dari organisasi yang sama, Oke. Oh, ya kan? kalau dari persentase Mas Tetapi mungkin kalau bisa dikasih gambaran. untuk kesiapan kerja, Ya. yang pasti kita akan ngelihat nomor satu itu pengalaman dia, ya Iya. kan? Apakah IPK kan itu penting. Banyak yang ngejar IPK. Menurut saya IPK itu penting untuk menunjukkan dia sudah pernah sekolah, Ya. ya kan? Tapi nggak mesti yang tinggi, ya kan? Ya. Tapi walaupun misal IPK-nya nggak mentereng, karena begini, yang namanya lulus dia akan mendapatkan ilmu baru nanti, Ya. ya Betul. kan? Jadi apa yang dipelajarin di universitas mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan Apa yang dibutuhkan. apa yang diperlukan di tempat lingkungan saya, Ya. ya kan? Di law firm saya. Nah, kita akan lihat dari mana pengalaman magang. Orang ini sudah punya setidaknya pengalaman bekerja. Mau itu dia sebelumnya magang di law firm juga, Oh. ya kan? Atau dia magang katakanlah di kementerian, atau dia magang In-house, di perusahaan. di in-house di perusahaan. Intinya orang ini sudah pernah bekerja dan magangnya sesuai dengan bidang dia, ya kan? Jadi ya divisinya apa? Ya kan, kalau misalnya dia pernah magang di katakanlah di perusahaan konstruksi, dia di bagian mana? Di bagian legal, ya kan? Berarti kan orang ini sudah tahu lingkungan kerja ritmenya bagaimana, ya kan? Kalau masalah bidang itu tailor lah, nanti pasti perusahaan kita akan ada klien di bidang apa, dia harus bisa pelajari. Berarti lebih ke yang dilihat soft skill-nya ya, berarti kalau kayak gitu. Betul, karena gini, di dalam dunia pekerjaan, yang paling penting itu salah satunya soft skill. Soft skill. Kalau hard skill bisa diikuti ya. Bisa, sekarang gini, orang pintar, katakan orang ini jenius luar biasa pintar, tapi kalau dia tidak bisa berinteraksi, tidak Ya. bisa bekerja dalam tim, atau komunikasinya kurang, ya nggak akan kepake juga. Nah, sebagai fun fact kan, kalau yang kita tahu di kampus gitu ya, kebanyakan yang bisa mengasah soft skill itu kan ada di organisasi. Nah, makanya tadi saya sempat menanyakan nih ke Mas Budi nih, bagaimana dengan organisasi? Berarti nggak bisa dipungkiri yang akan lebih dilihat tetap magang ya daripada organisasi ya. Pasti. Apalagi kita sebagai pemberi kerja mungkin kita nggak tahu organisasi A di dalamnya seperti apa, organisasi B di dalamnya seperti apa. Tapi kita pasti tahu, sedikit banyak kita pasti tahu, oh dia pernah kerja di sini loh, dia pernah kerja di situ loh, lingkungannya kira-kira seperti apa. Mungkin begitu ya Mas Budi ya? Betul, karena gini, organisasi itu nilai plus, ya kan, sama seperti IPK. Tapi kita pasti akan melihat pengalaman dia di luar dari tes ya. Karena biasanya kalau di tempat saya selalu akan ada tes. Written test Ya itu kan, ya, Mas? akan ada written test, akan ada juga tes wawancara. Ya kan, written test itu akan disesuaikan dengan posisi yang akan diajukan oleh si pendaftar. Terus kemudian akan ada tes wawancara. Kenapa tes wawancara itu penting? Nah, di sini yang kalian harus tahu. Jadi ada banyak kasus si kandidat ini overclaim, ya kan? Dan terlihat kadang-kadang juga terlihat nggak masuk akal. Misalnya begini, di ketentuan kalau di tempat saya sebagai advokat itu kita begitu kita lulus untuk menjadi advokat itu harus ada 2 tahun magang, ya kan? Terus kemudian kita lihat juga usia, ya kan, disumpah umur 25. Saya pernah nemu di CV-nya dia itu ternyata begitu sampai dia ngaku dia lulus tahun sekian, terus kemudian langsung dia menjadi partner, dia bikin kantor. Magang sama siapa? Sumpah aja belum. Sumpah aja belum harusnya waktu itu. Ya. Ya kan, terus atau dilihat dari umurnya loh, ini kok sumpahnya kecepetan. Ya kan, tanpa kita menyudutkan organisasi tertentu ya. Gitu, tapi ada banyak hal yang terlalu nggak masuk akal. Mungkin itu salah satu pesan juga dari Mas Budi ya. Betul. Jadi ketika kalian bikin CV dan ketika kalian wawancara, boleh kalian menunjukkan kekuatan kalian, kelebihannya di mana, tapi ya masuk akal. Dan Ya jujur kan? ya. Dan Dan jujur. jujur. Gitu, jangan kayak nanti bilang saya dulu kerja dulu saya menang lomba isinya A B C D F G gitu kan, tapi supaya kalian nggak nguasain bidang itu. Seandainya apes nih,
kalian dapat orang yang wawancara, gini, kalian harus memposisikan orang yang mewawancarain kalian itu kemungkinan besar itu punya pengalaman lebih dibanding kalian. Sehingga beliau punya sense ya Mas menilai. Betul, akan kelihatan, wah, Iya. ini bullshit nih, ya kan? Gitu. PD boleh, Ya. nunjukin strongest point boleh, ya kan? Tapi juga, ya, yang masuk akal. Bluffing sedikit tapi jangan Jangan banyak. Jangan over berarti ya. Jangan over bluffing. Atau mungkin kalau dia terlihat sangat hebat gitu ya, mungkin dia akan dituntut sangat banyak nanti waktu Ya. masuk gitu ya. Ekspektasinya jadi terlalu Betul, tinggi betul. nggak sih, Mas? Ternyata kemampuannya nggak ke situ. Iya, iya. Nggak ada. Padahal mungkin kemampuannya sama dengan rekan-rekan kerjanya yang lain, tapi karena dia sudah overclaim di awal, perusahaan akhirnya kecewa gitu. Iya. Kecewa padahal kemampuan dia sebenarnya sama gitu, tapi Iya. karena kecewa itu akhirnya karir dia pun tidak begitu baik gitu karena udah kecewa di depan. Mungkin begitu ya Mas ya. Benar. Dan ini, kalau misalnya ada satu kasus ya, misalnya kalian waktu kuliah udah terlanjur nih, nggak pernah organisasi, nggak pernah magang, terus mau gimana nih CV-nya, ya kan? Ya tadi kedepankan kemampuan soft skill kalian. Browsing lah atau apa, misalnya kalian pinter dalam meneliti, ya kan, riset, kalian pelajari tuh cara meriset, membuat legal research itu bagaimana, ya kan, kalian pelajarin di situ. Terus kemudian ketersediaan untuk bekerja dengan tim, itu penting buat orang-orang yang baru lulus belum punya pengalaman, ya kan, karena pengalaman pun pada akhirnya akan dibangun ketika kalian sudah mulai bekerja. Karena magang pun gak semuanya kan kalian akan dibebankan pekerjaan yang menjadi basic. Mas Budi kan pasti pernah kuliah ya. Ketika kuliah dulu ya, mungkin ada hal-hal yang Mas Budi terlewatkan atau mungkin ada hal-hal yang karena Mas Budi melakukannya akhirnya itu sangat membantu di karirnya Mas Budi di kemudian hari gitu ya. Ada nggak pesan buat teman-teman hal-hal apa yang sebaiknya mereka lakukan ketika kuliah agar bisa membantu karir mereka ke depannya? Oke. Satu, Magang pasti tadi udah magang ya, itu udah harga mati lah. harga mati lah, pasti, ya kan. ya. Usahakan tuh harus ada. Yang kedua ya organisasi, tapi yang terkait sama karir kalian, ya kan. Misalnya kalian ikut penulisan ilmiah, ya kan, atau kalian mungkin ikut lomba-lomba debat, tapi yang kaitannya dengan bidang yang kalian tekunin. Itu akan kepake untuk jangka panjang. Untuk teman-teman di sini mungkin ada mau tambahan karena kan Mungkin- ini banyak organisasi, ini juga banyak organisasi gitu ya. Mas Hendra, kalau saya mungkin ingin menggali lebih Iya, iya. ke Mas Budi ya, karena Iya. ini menarik nih menurut saya bagi teman-teman mahasiswa, terutama yang mungkin baru lulus lah, bukan jadi mahasiswa, Mas. Jadi Mas Budi ini kan mungkin ya tadi sudah terbiasa untuk menangani advokat yang lebih muda, menjadi mentornya gitu ya Mas ya. Menurut pandangan Mas Budi gitu, ketika seorang sarjana hukum telah lulus ya, udah pecah telur nih gitu kan, itu kan dia masuk nih ke tempat kerja baru ya Mas. Itu kan pasti dia bingung nih, clueless banget kan, waduh wajib gue harus ngapain nih, apalagi di law firm itu kan workload-nya juga pace-nya cukup cepat kan Mas. Mungkin ya kita terbiasa kayak, wah satu ini ada lagi, ini satu ini ada lagi, ini ada lagi. Mungkin yang baru masuk nih kayak overwhelmed, clueless, ini gimana nih. Mungkin bisa dikasih saran gitu Mas kepada teman-teman sekalian, gimana sih menghadapi situasi-situasi ketika teman-teman ini baru masuk kerja gitu Mas. Apa nih yang harus dihadapi dan gimana nih cara menghadapi atasan yang baik gitu Mas. Mungkin bisa lebih proaktif atau gimana gitu Mas. Mungkin bisa mohon dikasih sharingnya gitu Mas. Oke, jadi kalian harus tahu ketika kalian bekerja, walaupun kalian ini masuk di entry level, Ya. ini kaitannya sama orang-orang yang di atas kalian juga. Siap. Ya kan? Karena ini kan satu rangkaian. Ibaratnya namanya pesawat, mesin, sekecil apapun komponennya, kalau sampai itu rusak, Bahaya. bahaya, bisa fatal. Jadi ketika ada pekerjaan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Nah kan kalian harus bayangin itu. Jadi kayak saya dikasih kepercayaan oleh mentor saya, lakukan. Karena ingat, kalau sampai kalian skip, ya kan mungkin kalian bisa berpikir, ya udahlah capek, terus gue resign, ya kan. Tapi gimana orang-orang yang bergantung sama kalian ini, klien kalian bagaimana, ya kan. Jadi harus kerjakan tuh dengan sungguh-sungguh. Kedua, ingat kalau kalian misalnya masih baru memulai karir, satu,
motivasinya apa sih? Motivasi Ya kan? lagi, passion, Motivasi Passion lagi. lagi. Passionnya sesuai apa enggak? Itu yang paling penting karena itu kaitannya sama karir jangka panjang kalian. Gitu. Jadi kalau kalian punya passion, semakin banyak pekerjaan sesusah apapun tadi, energi akan ada terus. Ya. Energi akan ada terus. Gitu. Kalau nggak sesuai passion, Ambiar. berarti ambiar. Cobalah banting setir. Iya, Gitu ambiar. kan. Membahas tentang Iya. passion nih Mas. Kalau misalkan di apa ya, di dunia edukasi gitu ya, ada istilah tidak ada kata terlambat untuk belajar gitu ya. Ya. Nah, untuk di bidang hukum ini ada nggak sih Mas, menurut Mas Budi, kata terlambat untuk seorang sarjana hukum mencari passionnya gitu? Oh, sangat Sangat tidak ada. tidak ada. Jadi saya nggak akan sebut nama, tapi ada satu advokat yang saya sangat advokat senior dan saya sangat kagum sama beliau. Dan ternyata beliau baru menjadi advokat itu umurnya sudah 40 tahun. Oh, Wow. Itu Dia punya latar belakang, dia bankers. Bankers. Iya, dan Lumayan sekarang jauh ya. jauh. Tapi orang ini senang baca. Ah. Dia Oh, berarti senang dia baca. punya passion untuk baca. Iya, dan dia menemukan akhirnya. Ya kan dia senang membaca dan dia senang menulis. Oke. Awalnya dia menulis di kolom-kolom di surat kabar Mhm. dan ditekunin akhirnya sampai dia jadi advokat. Kok kayaknya saya kenal ya orang ini ya. Dan perkaranya juga nggak main-main Oke. gitu kan. Sekarang dia termasuk sering menangani perkara-perkara, kebetulan dia di Tipikor. Hmm. Dan yang membuat saya kaget adalah ternyata bisa loh. Nggak ada istilah kata terlambat. Ya. Nggak ada. 40 tahun ya, Ya Mas. kan? Iya. berarti nggak ini ya, maksudnya kayak balik lagi tuh ya, jangan takut untuk bermimpi, meskipun mungkin di sana kita melihat sarjana-sarjana hukum muda udah keren-keren, terus CV-nya juga udah mentereng, tapi nggak ada salahnya untuk ketika baru lulus kita baru mulai tuh Mas, nyari tempat magang, nyari pengalaman baru gitu ya. Bahkan kalau boleh sharing ya, aku sendiri lulus nggak langsung jadi corporate lawyer atau lawyer, bahkan nggak di legal corporate atau jadi lawyer. Aku lulus jadi atlet dulu. Wah, Nah, More or less 2 tahun. Aku lulus 2020. Aku lulus 2020, startnya 2019. Sampai 2023 aku baru memutuskan untuk bekerja di company. 3 tahun tuh berarti. Sampai 3 babak tahun. belur ya. Sampai babak belur. Nggak, maksudnya yang aku mau sampaikan ke teman-teman itu, bahkan belum menemukan passionnya yang mirip dengan dunia hukum pun, tapi kalau kalian ingin bercita-cita bekerja di bidang hukum, nggak apa-apa juga. Mungkin dari pengalaman temannya Mas Budi atau kenalannya Mas Budi, dia punya passion yang cukup linear dengan dunia hukum, menulis, membaca. Tapi dulu kayaknya passionku tidak ada hal lain selain mencari uang soalnya. Jadi passionku hanya di dunia bisnis aja. Aku mau lulus, gimana bisnis kecil-kecilan atau bantuin bisnis orang sambil menjalankan apa yang ku suka di dunia atlet. Tapi aku bermimpi untuk jadi orang yang bekerja di bidang hukum. Ya jadi jangan berhenti untuk bermimpi aja. betul. Dan ingat satu, jangan menggantungkan passion kalian dengan orang lain. Betul. Jangan iri dengan kesuksesan orang lain. Yang paling umum anak-anak usia 20-an ya, apalagi yang baru lulus sampai umur 30. Mereka tuh senang membandingkan dirinya dengan orang lain. Apalagi media sosial sekarang kan Ya. mudah nih untuk melihat yang Lihat di LinkedIn, lihat di A, lihat di B, dia lupa satu hal. Hidup itu maraton, bukan sprint. sampai duluan atau start duluan, belum tentu sampai duluan gitu ya. Betul. Karena hidup ini maraton, berkesinambungan. Ya kan, dan jangan menggantungkan passion kalian hanya karena nggak terima kok orang lain bisa lebih sukses gitu kan. Jangan, karena sukses atau enggak waktunya itu yang tahu Tuhan. Timing ya, Mas. Tugas kalian adalah bekerja, dan kalau masih umur 20-an kalian harus membentuk diri, membekali diri tadi. Jangan tergiur dengan lingkungan yang nyaman dan gaji yang besar, tapi kalian nggak berkembang. Ternyata hubungan kalian sama law firm kalian atau perusahaan kalian nggak bagus, kalian keluar dari itu, kalian sudah menghabiskan banyak waktu. Ketika kalian pindah ke tempat baru, kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Ada loh yang kasus kayak begitu. Sudah punya pengalaman kerja lebih dari 3 tahun, ternyata bikin hal-hal pekerjaan yang paling basic yang harusnya dia bisa, dia nggak bisa.
Mas Budi kan udah 14 tahun nih berpraktek sebagai advokat nih. Nah, selama karirnya Mas Budi ini mungkin boleh diceritakan sedikit ya, karena dari tadi kan kita lebih banyak membahas konsep gitu ya. Mungkin kali ini Mas Budi bisa ceritakan pengalaman Mas Budi selama 14 tahun ini sampai di titik ya bisa dikatakan kalau untuk seorang pengacara titik tertingginya ya sebagai partner ya gitu ya. Kan Mas Budi saat ini kan sudah sebagai partner gitu. Itu perjalanan karirnya seperti apa sih? Atau ada nggak hal-hal yang mungkin Mas Budi sesali atau hal-hal yang Mas Budi syukuri gitu dan itu bisa menjadi tips dan trik untuk teman-teman yang menonton. Dan tantangannya juga gitu Ya, ya. dan tantangannya. Oke, jadi intinya gini, kalau hal yang disesali itu mungkin ada, tapi kita berusaha untuk tidak menyesali, ya kan? Karena hidup itu kan kita seperti peluru, ya kan? Kita harus maju terus, walaupun mungkin kita nggak tahu yang kita tabrak nih apa, ya kan? Jadi yang penting harus pede, gitu. Harus ada keberanian dan harus ada planning. Kalau pada Gitu. saat itu planning Mas Budi seperti apa ya? Nah, sayangnya waktu itu dulu itu kita nggak terpikir masalah planning. Makanya kalian ini yang muda-muda generasi sekarang harus ada planning. Saya pernah terjebak di satu zona nyaman, ya kan, yang menyebabkan saya merasa tidak berkembang. Ya kan, tapi ketika saya pindah ke satu tempat yang namanya nggak terlalu besar, tapi memberikan kesempatan ternyata berkembang lebih banyak. Ya kan, kita menjadi lebih kreatif. Kalian harus ingat prinsipnya begini, pelaut yang hebat tidak dilahirkan di laut yang tengah. Paham kan? Iya. Kalau kalian biasa di perahu yang kecil tapi di laut yang terombang-ambing, kalian akan menjadi lebih maju. Atau katakanlah ini ada satu kapal besar, kalian bukan di dalam yang makan steak dan minum wine, tapi kalian menjadi ABK nih. Ya benar-benar kalian harus Jadi tahu. deckhand ya. Iya, karakternya bagaimana sih ini menghadapi badai. Itu yang penting. Jadi kalau kalian cuma sekedar masuk, tadi saya bilang masuk tempat yang besar, gaji besar, tapi kalian di dalam nggak ngapa-ngapain, cuma nikmatin hidup, wah, ya kan, kita di tempat yang bagus, gaji kita gede, kita akan terdelusi berpikir bahwa kita ini udah hebat. Ketika kita pindah ke tempat lain, mati. Nah, sebenarnya kan kalau di bidang hukum ini nggak bisa dipungkiri kan banyak sekali teman-teman yang dia merasa kayak, oh saya harus ngerti semua bidang hukum nih, saya harus mendalami semua nih. Padahal kan hukum itu dinamis, dia berubah-berubah terus. Hari ini saya hafal semuanya, besok berubah lagi gitu ya. Dan ini kan ada dua sisi nih ketika bekerja sebagai seorang advokat nih. Satu sisi adalah soft skill, satu sisi adalah kemampuan hukumnya. Hard Kalau skill. menurut Mas Budi, lebih penting mana antara kedua ini? Karena kan ya seperti yang kita ketahui, kebanyakan advokat hebat itu dia bukan hafal semua hukum, dia bukan ngerti semuanya, tapi dia ngerti dasar-dasarnya. Dan ketika ada klien yang mencari dia untuk masalah baru, dia tahu dia harus cari tahu kemana. Sebenarnya yang hebat dari dia kan bukan kemampuan hukumnya, tetapi soft skillnya, interaksi dia dengan klien, legal research gitu-gitu ya. Kalau menurut Mas Budi gimana? Oke, jadi tadi benar, kita itu bukan dewa, kita Iya. bukan ChatGPT. Ya, Ya kan? ChatGPT Jadi aja bisa salah. ChatGPT aja bisa salah. ChatGPT suka salah. kan? Jadi yang pasti satu, kita harus banyak membaca, ya kan? Itu benar, ya kan? Pengetahuan dan cara kita menganalisa sesuatu itu sangat penting. Nah, pengetahuan itu diperoleh dengan membaca. Kemampuan menganalisa problem solving itu dari mana? Dari pengalaman berperkara. Jadi kalau kalian di kantor manapun, mau itu kecil, mau itu gajinya juga nggak bagus, tapi memberikan ruang buat kalian banyak berkreasi. Jadi tadi Itu kalau penting. kita bicara soal pelaut yang hebat tidak lahir di laut yang tenang, yang dimaksud yang perlu dia asah itu sebenarnya soft skillnya atau Semuanya, dua-duanya. Semuanya Karena ya? begini, soft skill itu kan situasional, kita belajarnya, ya kan. Ketika kalian orang biasa ngobrol lewat email, sama ketemu langsung beda nggak? beda, Beda beda, banget. Ya kan. beda. Nah itu harus biasa. Iya. Semuanya dari segi pengetahuan, dari baca, soft skill, dari berinteraksi. Apalagi kalau misalnya ada beberapa nih keunggulan bekerja di tempat law firm yang biasa-biasa aja, nggak terlalu besar.
dia akan memberikan banyak untuk ruang. Kita dipercaya untuk komunikasi sama orang, ya kan? Akan ada kesalahan, wajar manusia. Itu yang penting. Melakukan kesalahan dan tahu memperbaiki. Tapi kalau kita cuma biasa berinteraksi, kita tidak berinteraksi, bahkan kita cuma di sisi doang, ya kan? Kita tidak pernah berkomunikasi dengan orang. Ikut meeting kita tidak pernah dikasih ruang untuk bicara. Selama, kalau mungkin itu awal-awal nggak apa-apa. Tapi kalau bertahun-tahun. Berarti mungkin bisa, boleh nggak di wrap seperti ini? Untuk kemampuan teman-teman yang baru lulus itu yang harus ditingkatin atau jadi modal dasar itu soft skillnya. Ketika sering berjalannya waktu, jam terbangnya mulai banyak, dia harus meningkatkan hard skillnya setinggi soft skillnya. Jadi semuanya seimbang. Ya harus seimbang karena Harus gini, seimbang. kalau misalnya soft skill terlalu dominan, kita ini kan di bidang jasa ya, bukan sales, Oke. paham kan? Nah kalau kita terlalu banyak soft skill, kita meyakinkan orang, tapi kita nggak tahu risikonya nih, Iya. ya kan? Gimana caranya kita yang penting ini goal, ya kan? Ternyata Ya. kita nggak bisa ngerjain. Iya. Yang Ya. kena satu reputasi, Iya. Betul. ya kan? Karena di bidang kita itu harus, kalau kita punya klien, dia tuh harus benar-benar terinformasikan dengan benar produk dan jasa yang kita tawarkan, endingnya bagaimana, ya kan? Iya, Kalau kita betul. cuma punya soft skill tapi kita nggak tahu cara mengerjakannya, nanti kita berpikir nanti gue cari aja orang yang bisa nih, ternyata nggak ketemu. Atau ternyata kita nggak bisa tahu orang ini, misalnya katakanlah gini, kita kan nggak bisa nguasain semua bidang, ya kan? Misalnya kita dapat permasalahan ketenaga kerjaan, bukan bidang saya. Tapi kalau kita nggak punya basic yang kita tahu, kita mau mempercayakan ini ke orang lain, tahu dari mana orang ini mampu apa enggak? Ngetes dia aja nggak bisa. Ngetes dia aja nggak bisa. Iya benar. Oke. Kita kan bukan sales eksekutif. Ya, sebenarnya hal ini tidak hanya berlaku untuk pengacara ya. Ya, Untuk apapun. teman-teman Semua yang bidang, bekerja di apapun, bidang bidang apapun, apapun. soft skill dan ilmu di bidangnya Hard skill. itu dua-duanya penting. Ya. Nah, karena waktu kita juga sudah menipis, kita masuk ke penutup. Mungkin teman-teman bisa memberikan pesan untuk penonton-penonton kita dari hasil pembicaraan kita hari ini. Mungkin bisa dimulai dari Mas Faris. Semangat. Enggak cuma itu. Kalau saya sih bagi teman-teman mahasiswa yang masih berkuliah, mungkin coba lebih explore lagi, lebih banyak baca lagi, lebih banyak interaksi lagi, dan cari kira-kira hukum mana nih yang paling menarik, atau bidang mana nih yang membuat saya menarik. Lalu juga tadi ada banyak kegiatan yang bisa dieksplor, magang gitu ya, atau lomba, boot court dan segala macamnya, itu bisa menjadi bekal nih untuk ketika berhadapan dengan dunia kerja. Lalu untuk para pencari kerja yang sudah pecah telur juga nih, yang udah lulus nih, ya mungkin bisa cari informasi, gather informasi gimana sih tata cara menyusun CV yang baik, termasuk tadi yang disampaikan oleh Mas Budi, tidak overclaim gitu ya. Dan ketika interview juga coba ya mungkin bisa memasarkan diri sendiri ya Mas ya, tapi mungkin dengan cara yang tidak berlebihan dan bisa dibuktikan secara nyata gitu. Mungkin seperti itu sih Mas. Kalau dari Barani? Dari aku balik lagi, aku ngulang lagi ya pernyataanku tadi. Aku mau pesan sama teman-teman, baik itu yang masih di bangku kuliah atau sudah lulus, atau mungkin teman-teman yang sekarang sudah menjalankan pekerjaan dan profesinya, teman-teman gak boleh takut untuk bermimpi dan jangan takut untuk mengambil keputusan, karena masa depan kalian itu tanggung jawab kalian, bukan orang lain. Jadi apapun kalian mau jadi apa di masa depan, itu kalian yang menentukan, bukan lingkungannya, bukan history background dari hidup kalian, atau bukan history background dari bidang yang kalian pelajari sebelumnya. Itu ngaruh, tapi balik lagi kalian memutuskannya seperti apa gitu. Jadi jangan takutlah untuk menentukan masa depan kalian sendiri. Kalau Mas Budi? Kalau dari saya tadi, kalian harus bisa menemukan passion kalian, dan jangan percaya bahwa kesuksesan itu bergantung pada jenis profesi tertentu. Ada banyak jalan untuk sukses. Dan yang kedua, harus punya career planning. Artinya dimanapun kalian kerja nanti, lihat ini buat masa depan kalian baik atau tidak, ya kan?
Dan yang paling penting lagi, ingat, hidup itu adalah maraton, bukan sprint. Jadi jangan lihat kanan kiri. Orang kalau namanya perlombaan lihat kanan kiri susah dia untuk maju kan? Itu juga harus semangat dan jangan tergantung lah sama orang bilang. Oke. Kalau Mas Rifki? Sepakat sih Mas gitu ya. Mungkin tadi ini semuanya pesan-pesannya sangat penting, cuman bisa disimpulkan dari pembahasan kita hari ini, intinya itu adalah self development teman-teman. Jadi di mana tadi kan dibilang ya, passion, terus fokus, maraton, di mana nggak ada kata telat untuk belajar dan juga untuk memulai karirnya di bidang hukum. Dan satu hal sih yang saya percaya itu adalah seekor burung tuh dia tidak takut jatuh dari ranting karena kemampuannya dia sendiri untuk terbang gitu. Jadi itu kan. Wih, bagus banget itu tadi. Boleh di-quote lagi tuh. Mungkin nanti bisa di-quote di kolom komen ya biar teman-teman inget. Itu jadi sekali lagi ya, seekor burung itu tidak takut jatuh bukan karena rantingnya patah tapi karena kemampuannya untuk terbang. Jadi seorang sarjana hukum mau di manapun dia berada, di sebuah law firm atau di instansi pemerintahan, dia tetap bisa survive karena kemampuannya untuk memberikan atau menyelesaikan masalah gitu. Dan mungkin gitu ya, kita akan jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya. Teman-teman kalau misalnya masih ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa banget drop like dan juga komen ataupun direct message ke Instagram kami. Dan sampai jumpa di sesi Sarjana Hukum selanjutnya. Terima kasih.